lanjutkan, ada golongan ketiga adalah sekalian keluarga yang dalam garis lurus ke atas, baik garis ayah maupun garis ibu, kakek, nenek. Nah, itu dari ayah, ibu, dan ayah dan ibu dari pewaris. Jadi ini dari kakek dan nenek apabila masih hidup dan dia hidupnya lebih lama dari si pewarisnya, dari cucunya. Nah, ini juga mendapatkan warisan. Yang terdekat mendapat setengah bagian dengan menyampaikan segala ahli waris lain, satu bagian untuk keluarga pihak bapak, dan yang lainnya adalah bagian dari pihak ibu. Nah, itu pengaturannya. Kita lihat kalau tidak ada golongan pertama, kerabat pertama, dan hanya golongan yang kedua, bagian waris yang kedua, dan masih ada kakek nenek, itu setengah bagiannya diserahkan kepada kakek neneknya. Tapi kalau masih ada garis keturunan langsung, itu hanya mendapatkan 1/8. Kalau masih ada ayah, ibu, dan saudaranya, ini hanya mendapatkan 1/6. Nah, itu. Kemudian ada golongan keempat, yaitu menyimpang. Ya, menyimpang ini adalah saudara laki-laki, saudara perempuan dari si pewaris. Ini namanya menyimpang atau sifatnya horizontal, bukan lagi vertikal. Nah, ini bisa mendapatkan warisan kalau memang juga kembali lagi diberi bagian sama seperti memberi bagian kepada saudara dari si pewaris. Kalau saudara dari pewaris itu kan masih vertikal kan, tetapi kalau ini adalah istilahnya saudara sepupu. Nah, ini juga mengalami pengecualian kalau masih ada garis vertikalnya, masih ada, ya berarti kita lihat kalau hanya kakek nenek dalam garis vertikal, dia bisa mendapatkan, saudara sepupu ini mendapatkan 1/4. Tapi kalau masih ada saudara kandung, kemudian masih ada derajat pertama yang memperoleh warisan, itu apabila dikasih hak waris itu hanya 1/8. Nah, itu. Nah, harta warisan dibagi 2, setengah bagian cloving menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus. Nah, itu. Setengah bagian lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis yang lain seperti paman, bibi, serta sekalian keturunannya. Nah, ini yang kalau kita mau memberikan ya secara adil ya seperti itu. Cuman kalau masih memang ada keturunan yang utama dan harta warisan hanya cukup untuk garis keturunan yang utama yang pertama tadi, ya tetap diberikan yang pertama. Ini dikesampingkan yang golongan keempat ini karena dia sudah dalam ahli waris yang sifatnya horizontal atau menyamping. Nah, ini tadi ahli waris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ini bukan C ya, yang B ini yaitu ahli waris berdasarkan wasiat atau testament. Halaman 51 saudara ganti B ya. Itu menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya. Contohnya ada anak angkat. Nah, itu tadi. Kemudian anak biologis tapi anak yang lahir di luar perkawinan. Nah, ini adalah berdasarkan wasiat. Yang kemudian disebut dengan ahli waris et testamento. Nah, ini kalau berdasarkan tadi putusan Mahkamah Konstitusi. Wasiat atau testamen dalam BW adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada asasnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja atau ensidik. Nah, jadi sesuatu hal wasiat yang disampaikan oleh si pewaris setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat baik secara tegas atau secara diam-diam. Jadi dia akan melihat bagaimana ahli waris yang berdasarkan wasiat ini, kalau ternyata dia baik ya wasiatnya akan diteruskan sampai dia meninggal. Tapi kalau ternyata dia masih hidup dan melihat si ahli waris yang mendapatkan wasiat ini berkelakuan tidak baik khususnya kepada si pewaris, si pemberi wasiat atau si pewasiat ini yaitu pewaris bisa mencabut kembali wasiatnya
baik secara tegas atau secara diam-diam tanpa diketahui oleh si ahli waris yang merupakan ahli waris karena wasiat. Nah, ini ada syaratnya bahwa testament tidak boleh bertentangan dengan legitimi porti. Jadi, intinya seseorang yang mendapatkan kewarisan karena wasiat, harta kekayaan yang diperolehnya atau harta kekayaan yang diberikan kepadanya itu tidak boleh melebihi dari si ahli waris yang utama atau si ahli waris dalam derajat kedudukan karena hubungan darah derajat vertikal ke atas. Nah, itu atas bawah. Nah, itu namanya tidak boleh bertentangan dengan legitime porti yang diatur dalam pasal 1913 BW. Dan yang paling lazim adalah suatu testament berisi apa yang dinamakan erfstelling, yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisannya. Jadi intinya tidak boleh melebihi dari si pewaris utamanya atau legitime porti. Seumpama tidak ada legitime porti, nah dia bisa mendapatkan keseluruhan atau sebagian dari harta warisan karena wasiat. Nah, itu tentang ahli waris. Sekarang tentang sebab jadi ahli waris yang B tadi kan ahli waris berdasarkan wasiat kan. Jadi tidak syaratnya yang pertama tidak boleh diberikan karena memang benar-benar ada surat wasiat yang ditinggalkan si pewaris, itu unsur yang pertama. Kemudian tidak boleh melebihi dari ahli waris legitime porti atau ahli waris utama dalam yang memiliki hubungan darah dan merupakan keturunan langsung secara vertikal garis bawah atas. Kemudian yang ketiga itu memang memiliki hubungan dengan si pewaris karena kewasiatan, karena adanya wasiat, dan ini bisa juga sewaktu-waktu dicabut secara tegas maupun diam-diam kalau ternyata si ahli waris karena wasiat ini telah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada si pewaris. Kemudian yang keempat tadi adalah kalau tidak ada ahli waris vertikal, maka dia berhak untuk mendapatkan kewarisan baik secara keseluruhan atau sebagian. Kalau masih ada dari saudara dalam garis lurus ke atas bawah, nah seseorang sebagai yang mendapatkan ahli waris wasiat ini bisa dia seorang anak angkat atau memang orang yang memang sangat pewaris hargai sehingga dia mendapatkan wasiat, mendapatkan harta kekayaan dari si pewaris ini. Itu kalau masih ada orang tua, ada saudara kandung, walaupun dia anak angkat, dia tidak bisa menerima keseluruhan, tapi hanya bisa menerima setengah atau sebagian. Kalau sudah tidak ada itu, ya berarti dia bisa menerima keseluruhan. Nah, kemudian ini adalah macam-macam ahli waris, sebab-sebab mewaris. Itu jelas dalam pasal 1830 KUH Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Berarti hanya kematian saja yang menjadi sebab mewaris. Sama halnya dengan hukum Islam, jadi kewarisan itu baru berlaku setelah meninggal. Kalau belum meninggal itu namanya adalah wasiat atau disebut dengan hibah. Jadi karena pewaris masih hidup itu istilahnya adalah hibah. Kalau si pewaris sudah meninggal itu baru menjadi hak mutlak si ahli waris. Hibah ini pun sewaktu-waktu bisa ditarik oleh pewaris atau digantikan kepada ahli waris yang lain karena posisinya si pewaris ini adalah masih hidup. Nah, yang penting menentukan saat meninggalnya itu biasanya dianggap sebagai yang menentukan ialah saat jantung berhenti berdenyut atau saat nafasnya berhenti bernafas. Nah, ini menunjukkan bahwa pewaris sudah meninggal dan ahli waris berhak untuk mendapatkan harta kekayaan atau kebendaan milik si pewarisnya. Nah, ini disebut sebab-sebab mewaris. Kalau selama ahli waris masih
pewaris masih hidup, itu bukanlah kewarisan ya, tetapi itu adalah hibah atau wasiat. Nah, itu tadi sebab-sebab dari mewaris atau si pewarisnya. Kalau ahli warisnya, unsur-unsur ahli warisnya dia berhak untuk menerima harta warisan, hidup pada saat warisan terbuka, bukan orang yang dinyatakan tidak patut karena telah membahayakan pewaris, dia dinyatakan tidak patut baik itu oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh putusan pengadilan, walaupun dia adalah anak kandung, tapi kalau dia perbuatannya sangat menyinggung dan buruk sekali terhadap pewaris, apalagi mengancam jiwa pewaris, nah ini dia dianggap tidak patut untuk mendapatkan hak waris. Kemudian yang ketiga, tidak menolak warisan. Jadi ahli waris ini dia dikasih warisan, ya dia dengan secara sukarela menerima warisan. Nah, itu tadi sebab-sebab menjadi ahli waris, sebab-sebab si pewarisnya, dan sekarang sebab terhalang mewaris. Nah, berdasarkan pasal 838 KUH Perdata, tidak patut menjadi ahli waris, yaitu tadi mereka yang berdasarkan putusan hakim tadi membahayakan. Jadi ini yang penjelasan poin yang B tadi, tidak patut itu tadi. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadakan pengajuan terhadap si meninggal, padahal orang tuanya ini masih hidup seumpama, tapi untuk menguasai harta warisnya dianggap seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Kemudian kekerasan atau perbuatan yang mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Kemudian mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari yang meninggal. Nah, itu namanya orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan. Konsekuensinya jelas, dia akan kehilangan hak sebagai ahli waris dan tidak akan mendapatkan harta kekayaan dari si pewaris. Menurut Wiryono Pojodikoro dalam hukum kewarisan di Indonesia berpendapat alasan-alasan dari perbedaan tentang putusan hakim adalah kalau seseorang mencoba membunuh si pewaris atau setelah menghinanya itu terkait dengan fitnah, kemudian si meninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang itu, maka si peninggal warisan dapat dianggap memberi ampun kepada orang itu. Kalau dia kemudian memaafkan, itu bentuknya dia tidak lagi ahli waris yang sah, tapi dalam bentuk hibah. Dan bagi Wiryono tidak perlu adanya putusan hakim untuk menetapkan ahli waris tidak pantas menerima warisan kalau memang si pewaris sudah memberikan hibah kepada orang yang tadi umpamanya mengancam jiwanya atau memfitnah dari si pewaris. Itu tidak perlu putusan, ya silakan diberikan saja kepada ahli waris tadi berdasarkan hibah. Udah sikap ahli waris terhadap warisan. Jadi sikap ahli waris terhadap warisan ini menerima secara keseluruhan. Jadi inklusif dengan hutang si pewaris, menerima dengan syarat warisan diterima secara terperinci, sedangkan hutang dan dari pewaris sejak dibayarkan berdasarkan harta benda yang diterima. Jadi ini dengan syarat hutangnya dulu dipenuhi atau dilunasi, baru harta sisanya dibagi oleh ahli waris. Bisa juga yang ketiga adalah menolak warisan, tidak mau menerima warisan baik keseluruhan hartanya maupun hutang dari si pewaris. Kemudian daluarsa kewarisan. Kalau terkait dengan daluarsa kewarisan, daluarsa itu seseorang yang karena hal-hal daluarsa ini dia akhirnya kehilangan hak sebagai ahli waris. Nah, diatur dalam pasal 1055, yaitu hak untuk menerima suatu warisan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun terhitung sejak terbuktinya warisan, asal sebelum maupun sesudah lewatnya jangka waktu tersebut warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai ahli waris, namun dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas warisan tersebut yang diperoleh karena suatu alas hak yang sah. Jadi intinya umpamanya saudara kandung dia sudah hilang selama 30 tahun, maka secara otomatis dia kehilangan hak warisnya. Kalau saudara kandung ini memiliki istri, anak-anak, nah itu bisa diturunkan kepada istri, anak-anak dengan bagian yang proporsional, tidak sama lagi dengan kalau asli saudara kandung. Jadi
Umpamanya saudara kandung dapat 1/4 ya anak, karena ada anak istrinya dan dia tidak diketahui selama 30 tahun, itu dia hanya mendapatkan hak 1/4-nya, 1/8-nya. Nah itu, jadi setengahnya dari saudara kandung yang hubungannya adalah garis atas, karena kayak ponakan ini kan sudah masuk sama seperti garis menyamping. Nah itu, jadi tidak sama dengan yang saudara kandung. Nah itu, dalam konteks daluarsa tersebut mempunyai bentuk menghapuskan atau menghilangkan hak menerima warisan. Demikian terkait dengan materi hukum waris yang bisa saya sampaikan. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik dengan contoh kasus yang ada di UTS dan kita bahas bareng dalam diskusi kelas di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.